Ya, selamat pagi semua. Shalom. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. Ayat terkenal. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mungkin Anda bahkan sudah hafal. Kalau Anda bisa mengikuti, silakan Anda mengucapkan bersama-sama dengan saya. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai di situ saja. Hari ini saya mau bicara tentang tiga sifat dosa. Dalam Mazmur pasal 1, ada paling tidak saya bisa menarik tentang tiga sifat dosa. Nomor satu, saya bisa melihat bahwa sifat dosa yang pertama adalah dosa itu mengikat. Dosa itu mengikat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan kata berjalan, perhatikan kata berdiri, dan perhatikan kata duduk. Dan saya percaya bahwa urutan ini dibuat sedemikian rupa bahwa berjalan lebih dahulu, berdiri kemudian, dan setelah itu duduk. Anda tahu bahwa berjalan itu punya gerakan yang lebih bebas daripada berdiri. Dibanding orang yang berdiri, orang yang berjalan punya gerakan yang lebih bebas. Tetapi dibandingkan orang yang duduk, orang yang berdiri punya gerakan yang lebih baik. Kalau pemazmur kemudian berkata berjalan, kemudian berdiri, kemudian duduk, berarti dia menunjukkan intensitas ikatan yang semakin besar. Dari berjalan, terikat menjadi berdiri, berdiri kemudian terikat menjadi duduk. Artinya orang berdosa, nomor satu, dosa itu punya sifat untuk mengikat. Dosa itu akan membelenggu seseorang. Dosa itu akan selalu mengikat orang, akan membuat orang untuk mengalami yang namanya sebuah kecanduan. Satu kali ada orang pernah datang pada saya dan berkata, "Pak, rokok bukan dosa toh?" Nggak ada ayat dalam Alkitab bahwa ayat tidak boleh merokok, no smoking gitu ya. Ya tentu saja kita bisa menggunakan berbagai macam ayat untuk menunjukkan ini loh. Dalam kitab Ayub kita bisa pakai ini loh, ternyata mirip dengan rokok, berarti nggak boleh merokok. Tapi buat saya saya tidak terlalu suka menggunakan itu, sebab kenyataannya memang belum ada yang namanya rokok pada zaman Yesus, belum ada rokok namanya di zaman Abraham, dan seterusnya. Tapi saya suka mengatakan begini, kalau Anda merokok dan Anda menganggap bahwa Anda bisa lepas dari rokok begitu saja, maka buat saya itu tandanya bahwa rokok bukan dosa. Sebab dosa akan selalu mengikat, dan tanda dari dosa adalah membelenggu seseorang. Kalau Anda bisa melepaskan rokok Anda secara serta-merta, Anda bisa bebas tanpa Anda menghisap rokok sama sekali, maka jawaban saya sederhana adalah salah satu sifat dosa mengikat, berarti itu bukan dosa kalau Anda bisa lepas begitu saja. Dan biasanya orang yang suka merokok akan berkata, oh kalau saya mau berhenti, saya bisa berhenti saat ini juga. Saya berkata, oke, mari buktikan pada saya Anda berhenti dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kalau kita ketemu dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dan dalam 1 bulan, dan Anda dalam waktu itu, dari sekarang sampai waktu itu Anda tidak merokok sama sekali, maka saya akan berani berkata bahwa rokok itu bukan dosa. Tapi coba tebak, orang yang sudah terbiasa merokok, orang yang terikat pada rokok, dia akan sulit melepaskan. Walaupun dia berkata, oh saya bisa lepaskan dengan mudah. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sebab dosa selalu mengikat. Dosa selalu mengikat. Tetapi jangan lupa, Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 berkata bahwa kamu dibebaskan dari dosa, dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Perhatikan baik-baik. Roma 6 ayat 18 berkata, berarti kita dibebaskan dari dosa, dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Ternyata bukan hanya dosa yang mengikat, bukan hanya dosa yang memperhamba, tetapi kebenaran juga mengikat. Kebenaran juga memperhamba, sebab Anda tidak bebas dari dosa, kemudian bebas sama sekali. Enggak. Waktu Anda dan saya dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, kita diikat, dijadikan hamba dari sebuah kebenaran. Tetapi saya mengutip dari seorang teolog, seorang apologet yang bernama C.S. Lewis.
C.S. Lewis pernah berkata bahwa ada perbedaan antara ikatan dosa dan ikatan kebenaran. Dan ini yang saya setuju. Ikatan dosa, dosa mengikat dengan cara mengiming-imingi seseorang, memberikan satu kesenangan yang begitu luar biasanya. Tetapi setelah dia memberi kesenangan yang begitu luar biasa, dia menjanjikan, oh, kalau kamu terus melakukan ini, kamu akan dapat kesenangan yang lebih baik daripada ini. Tetapi kenyataannya tidak. Dosa memberi yang terbaik di depan, kemudian menyuruh orang mengejar pengalaman pertama, jadi pengalaman terbaik, tetapi kemudian ternyata oleh iblis, oleh dosa, diberikan kurang daripada itu. Maksud saya begini, kalau Anda pernah mencoba, semoga tidak, dalam nama Yesus maafkan saya, semoga tidak. Tapi kalau ada orang yang pernah mencoba narkotika, fly dengan narkotika, narkoba, dengan suntikan marijuana dan sebagainya, maka kenikmatan yang didapat pada pengalaman pertama, itu adalah kenikmatan yang terbaik yang bisa ditawarkan dosa kepada seseorang. Tetapi iblis kemudian berdusta dan berkata, oh, kalau kamu mau lebih baik, maka kamu harus mencoba lagi, dan mencoba lagi, dan mencoba lagi. Tetapi kenyataannya, kenikmatan yang mereka dapat pada percobaan kedua, ternyata tidak senikmat percobaan pertama. Dan kalau dia teruskan, dia mencoba pada percobaan ketiga, maka mereka akan menemukan, jadi ini pengalaman dari orang yang bebas dari narkotika. Dan dia berkata, waktu saya melakukan yang ketiga, ternyata yang ketiga tidak senikmat yang pertama, bahkan tidak senikmat yang kedua. Jadi level kenikmatannya terus berturun. Dan yang mereka lakukan adalah karena mereka mau kenikmatan seperti yang pertama. Coba Anda tebak. Yang teman saya kemudian berkata, yang mereka lakukan adalah menambah dosis narkotika. Dengan harapan bahwa mereka kembali lagi bisa mengalami ekstasi, kenikmatan pada pengalaman pertama. Dan ketika dosis itu ditambahkan, menariknya adalah mereka mengalami pengalaman itu. Jadi mereka mengalami pengalaman itu, tetapi ketika dosis sudah ditambah pada percobaan kedua, kenikmatannya menurun, dan menurun, dan menurun, dan terus menurun. Sehingga mereka ada pada lingkaran setan, dan mau tidak mau, supaya mereka bisa kembali lagi menikmati kenikmatan pertama, mereka mau tidak mau harus terus-menerus menambah dosis, dan terus-menerus menambah dosis, sampai satu kali dia tidak lagi punya uang untuk membeli narkotika dalam jumlah yang besar, atau dia mati karena overdosis. Iblis selalu memberi promosi yang terbaik. Promosi terbaik yang dia bisa beri, kenikmatan tertinggi yang dia bisa beri. Setelah itu dia menyuruh orang melakukan satu pengejaran yang semu. Tadinya, mohon maaf, seseorang yang terlibat pada percobaan pornografi mengalami kenikmatan sensasi yang pertama yang terbaik. Tetapi kalau dia terus melakukan, maka kenikmatan itu akan menurun. Dan apa yang harus dia lakukan? Dia harus menambah dosis dari pornografi, atau dia harus melakukan eksperimen yang berbeda untuk memuaskan rasa pornografi dalam kehidupannya. Dia mencoba mendapatkan kenikmatan yang semu. C.S. Lewis kemudian berkata, tetapi berbeda dengan kebenaran. Kebenaran mengikat, sama seperti dosa. Tetapi perbedaannya adalah ketika Tuhan memberi kenikmatan, kebahagiaan yang datang dari kebenaran, dan kita menemukan, wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau lebih, aku punya sesuatu yang lebih. Dan dia mendorong kita untuk melakukan lebih banyak kebenaran. Dan ketika kita melakukan kebenaran, kenikmatan yang kita temukan, kebahagiaan yang kita temukan, akan terus-menerus meningkat. Iblis memulai dengan kenikmatan terbaik yang dia bisa beri. Tuhan justru memberi dengan kenikmatan terendah yang dia bisa beri. Tetapi dia menyuruh kita kemudian mengejar kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Makanya Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah, artinya cicipi. Itu kenikmatan pertama. Tuhan bilang, suka ini, bagus buat engkau, ini kebenaran. Kalau kamu mau lebih, ada sesuatu yang lebih besar. Lakukan pengejaran yang lebih. Lakukan kebenaran lebih. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang besar. Iblis mulai dengan promosi yang terbaik. Tapi Tuhan mulai dengan kecaplah, cicipilah.
Dan kalau ini nikmat, kalau Anda mau lebih, Anda mau melangkah lebih, selalu akan ada sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kebenaran mengikat. Kebenaran benar-benar membuat kita bukan mengejar kebahagiaan yang semu, tetapi mengejar kebahagiaan yang real, kebahagiaan yang nyata. Ikatan yang bukan, yang kedua buat saya, yang berbeda dari ikatan dosa dan ikatan kebenaran. Nomor satu, dosa membawa pada kenikmatan yang semu, tetapi kebenaran membawa pada kebahagiaan yang sejati. Nomor dua, ikatan dosa membawa kita terjual kepada kematian dan kebinasaan. Di akhir dari kenikmatan dosa, selalu kita terjual kepada kematian dan kebinasaan. Tetapi ketika kita terjual pada kebenaran, maka di akhir dari kebenaran, kita akan selalu menemukan kehidupan yang sejati. Nomor dua, apa sifat dosa yang kedua? Yang pertama, dosa itu mengikat. Nomor dua, menurut saya adalah dosa itu menular. Dosa itu menular. Perhatikan kalimat-kalimat begini, kalimat-kalimat dalam Mazmur 1 ayat 1. Dia berkata, perhatikan, berjalan pada nasihat orang fasik. Garis bawahi kata nasihat orang fasik. Nomor dua, dia berkata, berdiri pada jalan orang berdosa. Garis bawahi kata jalan orang berdosa. Dan yang ketiga dia berkata, duduk dalam kumpulan pencemooh. Garis bawahi kata kumpulan pencemooh. Sekali lagi, mari kita lihat tiga kata penting yang kita bisa bandingkan. Nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Berarti dosa bisa berasal dari tiga hal. Dosa bisa berasal dari tiga hal. Dari mana kita mengenal dosa? Dari mana kita mendapatkan jalan dosa? Nomor satu, dia berkata nasihat orang fasik. Jadi kita mendapatkan nasihat dari orang yang salah. Jadi kita dapat mengenal dosa sebab kita mendapat nasihat dari orang yang salah. Seseorang yang dibangun dan dewasa dari keluarga yang tidak mengenal kebenaran. Biasanya dia mengenal dosa justru dari kelakuan orang tuanya. Sebab mereka mendapatkan itu dari nasihat orang tua. Dari apa yang diperbuat oleh orang tua. Nomor satu, nasihat orang fasik. Dari mana kita bisa mengenal dosa? Seseorang bisa mengenal dosa. Nomor dua, dari jalan atau cara hidup atau pemikiran orang yang salah. Dari jalan, cara hidup, jalan hidup orang yang salah. Sebab dia berkata, jalan orang berdosa. Nomor satu, dari pemberitahuan orang yang salah, nasihat orang fasik. Nomor dua, dari mana seseorang mengenal dosa? Dari jalan orang berdosa. Dari pemikiran, perbuatan orang lain. Meneladani pemikiran, perbuatan orang lain. Oh, dia mencuri, dia kaya. Oh, kalau saya mencuri, saya juga bisa kaya. Jadi dia mengikuti, mengenal dosa dari perbuatan orang lain. Dan yang ketiga, yang menariknya adalah kata duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dari mana kita bisa mengenal dosa? Bukan hanya dari nasihat orang yang salah, bukan hanya dari perbuatan orang yang salah, tapi yang ketiga, ketika kita bergaul dengan orang yang salah. Ayat terkenal berkata 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat sebab apa? Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Anda lihat berarti dosa menular. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang berdosa, kemungkinan besar Anda akan melakukan dosa yang sama seperti yang mereka lakukan. Makanya di dalam dunia pengembangan diri ada istilah begini, show me your friend and I will know who you are. Tunjukkan padaku teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, maka aku akan tahu siapa kamu sesungguhnya. Orang pesimis selalu akan berkumpul dengan orang-orang yang pesimis. Setuju ya? Orang yang pesimis akan selalu berkumpul dengan orang-orang yang pesimis. Orang yang suka gosip akan kumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Satu kali saya ketemu dengan seseorang dan hari itu waktu saya ketemu dengan orang, dia dengan teman-temannya, dia ajak saya duduk di situ dan sepanjang perbincangan mereka adalah perbincangan yang menjurus pada lelucon-lelucon yang porno. Dan saya bilang, setelah saya sendiri dengan dia, saya sempat bilang, Pak, kenapa ya Anda suka kumpul dengan mereka? Dan dia bilang, oh iya Pak, mulut mereka memang kotor Pak, tapi hati baik. Iya Pak, mereka ya jangan diperhatikan ya Pak. Saya sama mereka ya cuma berteman sih Pak.
cuma ketawa-ketawa sama mereka. Mulut mereka memang kotor, hati baik. Saya sih cuma suka dengar, Pak. Suka dengar aja, cuma suka nimpali supaya jadi kesaksian buat mereka. Tapi saya nggak ikut cerita-cerita porno, Pak. Tapi dalam hati saya sederhana. Kalau kamu kumpul dengan orang yang suka guyonan, lelucon yang porno, maka kemungkinan besar kamu salah satu dari mereka. Sebab orang yang negatif akan kumpul dengan orang yang negatif, orang yang positif akan selalu berkumpul dengan orang yang positif. Dosa selalu menular, dosa selalu menular. Saya mendapatkan ini sebenarnya dari pengalaman yang cukup pribadi, dari pelayanan terhadap orang yang terlibat pada gay dan lesbian, LGBTQ istilah hari ini. Dan yang menariknya adalah saya baru belajar dari mereka ternyata bahwa ada orang-orang yang hari ini gay sebenarnya dari sebelumnya bukanlah gay. Tetapi karena mereka berteman dengan orang gay, karena mereka punya teman orang gay, dan satu kali entah bagaimana mereka terjebak atau mereka masuk pada pergaulan itu dan berhasil melakukan hubungan badan antara laki-laki dan laki-laki. Dia yang tadinya tidak gay, tiba-tiba berubah menjadi gay. Dia mulai terikat di situ. Dosa akan selalu menular. Dosa akan selalu menular. Oleh sebab itu perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Dan yang ketiga buat saya, nomor satu, dosa itu mengikat. Nomor dua, dosa itu menular. Tapi nomor tiga, menurut saya, dosa tidak membawa kebahagiaan. Dosa, sifat dosa tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Perhatikan Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak. Artinya seringkali seseorang melakukan dosa sebenarnya dalam upayanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Mereka mencoba untuk mengejar kebahagiaan. Tetapi sama seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kebahagiaan yang ditawarkan oleh dosa adalah kebahagiaan yang semu sebenarnya. Bukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang merupakan sebuah ilusi dan delusi. Sebenarnya itu hanya dalam keinginan kita, dalam angan-angan kita. Tetapi iblis tidak akan pernah memberi yang terbaik kepada Anda dan saya. Anda ingat Amsal 10 ayat 22, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kemudian berkata apa? Susah payah tidak akan menambahinya. Apa arti susah payah tidak akan menambahinya? Saya izinkan saya menginterpretasi ayat ini secara bebas. Kalau saya bisa menafsirkan ayat ini secara bebas, maka saya berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan di belakangnya tidak ada kesusahan di dalamnya. Sebab Anda lihat seringkali iblis seperti menawarkan berkat, menawarkan sesuatu yang baik, menawarkan kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, menawarkan kesehatan, kesembuhan. Tetapi sebenarnya di balik semua itu, dia menuntut sesuatu. Dia mau mengambil sesuatu. Makanya ada istilah tumbal. Kamu mau kaya, setan bisa buat kamu kaya. Tetapi dia perlu tumbal. Kamu harus menyerahkan sesuatu. Kamu menyerahkan kesehatan anakmu. Kamu menyerahkan hidup istrimu. Kamu menyerahkan hidup orang tuamu. Kamu menyerahkan kesehatan saudaramu. Ada sesuatu yang kita berikan demi untuk mengejar yang disebut sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi sebenarnya dosa tidak pernah membawa kebahagiaan sebab di dalamnya, di akhirnya selalu ada susah payah. Tetapi Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Di akhirnya nggak ada susah payah. Kalau Tuhan benar-benar memberkati seseorang, ya benar-benar memberkati seseorang. Dia tidak menuntut tumbal dari seseorang. Dia tidak pernah mengambil sesuatu dan menggantikannya dengan yang lain. Tidak pernah. Kalau Tuhan memberi, dia benar-benar memberi. Tuhan nggak punya harga tersembunyi. Tuhan nggak punya harga plus, nggak pernah. 100.000 plus, nggak ada. Tuhan ketika berkata, ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu kerjakan, maka itulah yang dia tunggu, itulah yang dia minta. Tuhan tidak pernah memberi harga tersembunyi. Itu Tuhan. Dia tidak menambahi apapun juga. Hari ini marilah kita belajar untuk melihat
bahwa dosa menawarkan sebuah kekayaan seperti lewat jalan pintas, tetapi di ujungnya selalu membawa kehancuran. Tetapi kebenaran mungkin seperti membawa kita berputar, tetapi di akhirnya hanya ada kebahagiaan. Tetapi Anda lihat kebahagiaan dalam Mazmur 1 tidak hanya muncul dari tidak ada dosa, tidak melakukan dosa. Tetapi kebahagiaan itu dilengkapi dengan Mazmur 1 ayat 2. Ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak ada dalam dosa. Tetapi kemudian ayat 2 tetapi berkata, tetapi yang kesukaannya ialah melakukan kehendak Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya, memeditasinya. Memeditasi, merenungkan berarti meditasi. Meditasi bukan berarti pikiran kosong, tetapi meditasi berarti mengucapkan berulang-ulang di dalam hatinya Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kata kesukaan. Kesukaan. Dia tidak berkata berbahagialah mereka yang ketaatannya pada Taurat Tuhan. No, tetapi dia berkata kesukaan. Dia bicara tentang kesukaan. Ketaatan harus selalu lahir dari sebuah kesukaan. Kalau ketaatan tidak pernah lahir dari sebuah kesukaan, maka ketaatan akan berubah menjadi sebuah keterpaksaan. Anda masih ingat di Taman Eden ada 2 pohon penting? Eden berarti pleasure, Eden berarti kesukaan, Eden berarti kebahagiaan. Artinya kalau di Taman Eden ada 2 pohon penting, berarti dalam hidup ini kita bisa meraih kebahagiaan lewat 2 cara. Pohon pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Bagi saya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat bicara tentang dunia yang kita mau ciptakan, Eden yang kita raih lewat our own wisdom, our own way, lewat cara kita, lewat hikmat kita. Sementara pohon kehidupan adalah Eden kebahagiaan yang bisa kita raih dengan God's wisdom, God's way, dengan hikmat Tuhan, cara Tuhan. Artinya kebahagiaan di Eden bisa diraih dengan 2 cara. Cara pertama, cara kita, di mana kita menjadi hakim dan penentu sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Perhatikan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat bicara tentang saya mencoba meraih kebahagiaan dengan cara saya. Sayalah yang akan menjadi hakim dan penentu apa yang baik dan apa yang jahat. Seringkali kita mencoba meraih kebahagiaan dan berkata, oh itu salah, oh itu tidak salah, oh orang itu baik, oh orang itu jahat. Kitalah yang menjadi hakim atas hidup seseorang. Sementara Tuhan tidak menyuruh kita makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan menyuruh sebenarnya kita makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan berarti bicara tentang kebahagiaan yang diraih dengan cara memberi kehidupan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kitalah yang menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Kita menjadi hakim atas orang lain. Kita menjadi penentu kehidupan orang lain. Kita mencoba berkuasa atas hidup orang lain. Tetapi pohon kehidupan bukan bicara tentang saya menjadi hakim bagi orang lain. Saya yang memvonis orang ini baik, orang ini jahat. No, saya yang vonis dia sesat atau tidak sesat. Saya yang vonis bahwa dia ini kudus dan tidak kudus. No, pohon kehidupan adalah pohon yang bicara tentang mendapatkan kebahagiaan dengan cara memberi kehidupan kepada orang lain. Dengan kata lain, saya memanusiakan orang lain. Dalam dunia pengembangan diri ada istilah begini. Kita boleh naik ke atas dengan 2 cara. Kita bisa naik ke atas dengan 2 cara. Dan dunia pengembangan diri udah tahu ini. Mari kita yang ngerti Alkitab, kita harus tahu. Anda selalu boleh naik di atas dengan 2 cara. Anda boleh meraih promosi. Anda bisa meraih kesuksesan dengan 2 cara. Nomor 1, Anda naik ke atas dengan cara menginjak semua orang yang ada di bawah Anda akan naik ke atas. Atau Anda berbuat baik kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga mereka lah yang mengangkat Anda ke atas. Sekali lagi,
Anda bisa meraih keberkatan, Anda bisa meraih kebahagiaan, Anda bisa meraih promosi dengan dua cara. Menginjak orang lain supaya Anda jadi naik ke atas. Orang lain dijadikan pijakan. Orang lain Anda jadikan tangga promosi Anda, tangga keberhasilan Anda. Artinya Anda jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Anda menjadi hakim, Anda mau menjadi Tuhan atas orang lain. Anda mau jadi penentu hidup orang lain. Atau nomor dua, Anda menjadi pohon kehidupan. Anda memberi kehidupan kepada orang lain. Dan waktu Anda memberi kehidupan pada orang lainlah yang diberkati oleh hidup Anda, mengangkat Anda naik ke atas. Kebahagiaan ini penting. Tetapi kebahagiaan sekali lagi, kita mau supaya saya bisa melakukan kebenaran dengan cara memberi kehidupan pada orang lain. Kebenaran selalu memberi kehidupan. Tetapi sekali lagi kembali ke yang pertama, ketaatan kepada kebenaran tidak boleh lahir dari kepaksaan, tetapi ketaatan kepada kebenaran harus lahir dari sebuah kesukaan. Ingat kata meditasi tadi, merenungkan. Merenungkan berarti mengucapkan berulang-ulang dalam hati pikiran kita terus. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kamu harus mengampuni, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Kamu mengucapkan itu terus-menerus dalam hidupmu. Berarti ketaatan itu bukan membentuk perlakuan kita di luar, tetapi ketaatan itu nomor satu harus membentuk perilaku di dalam kita. Manusia di dalam kita itu yang dibentuk lewat merenungkan. Berarti kita bukan hanya bicara soal, ada istilah dalam bahasa Inggris, obedience, outer obedience, ketaatan yang nampak di luar, tetapi bicara tentang inner submission, penundukan di dalam. Di dalam ini yang harus berubah. Kita harus menjadi manusia. Sebab melakukan kebenaran, taat pada kebenaran, tetapi tidak menyukai kebenaran. Nah, ini penting. Taat pada kebenaran, tetapi tidak menyukai kebenaran. Sama seperti orang Farisi. Nomor satu, mereka akan gagal. Taat pada kebenaran, tetapi melakukan kebenaran, tetapi tidak menyukai kebenaran. Nomor satu, Anda akan gagal. Berapapun Anda berusaha, Anda tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran. Anda berhasil 1-2 kali, tapi setelah itu Anda akan gagal lagi. Anda coba 1-2 kali berhasil, kemudian Anda akan gagal lagi. Anda akan selalu mengalami kegagalan sebab Anda mencoba melakukan sesuatu yang Anda tidak sukai. Anda mencoba melakukan apa yang bukan menjadi bagian dari diri Anda sendiri. Bukan kebenaran, harus lahir bukan dari keterpaksaan, tapi kesukaan. Yang kedua, kalau Anda melakukan kebenaran, taat, tetapi Anda tidak menyukai kebenaran, maka kedua, Anda akan menjadi keras kepada diri sendiri dan orang lain. Ingat orang Farisi, keras kepada diri sendiri, keras juga kepada orang lain. Hidupnya akan serba keras, selalu menghakimi orang, menghakimi orang, menghakimi orang, menghakimi orang. Yesus menyembuhkan hari Sabat, nggak peduli orang itu sembuh. Dia berkata, oh kamu nggak bisa menyembuhkan hari Sabat. Bagi Yesus yang paling penting bukan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang paling penting adalah pohon kehidupan. Sekalipun dia harus melanggar hukum Sabat, tetapi kalau itu untuk memberi kehidupan, buat Yesus tidak ada masalah. Dia berkata dan mengingatkan, mana yang benar? Sabat untuk manusia atau manusia untuk sabat? Saya selalu percaya itu. Mana yang benar? Kebenaran untuk manusia atau manusia untuk kebenaran? Dan kita diingatkan, kalau tidak, kita akan menjadi keras kepada orang lain. Kita akan selalu menuding orang lain, menghakimi orang lain. Dan nomor 3, kalau Anda taat tetapi Anda tidak menyukai firman. Nomor 1, Anda gagal. Nomor 2, Anda akan menjadi keras. Nomor 3, hidup Anda adalah hidup di dalam kemunafikan. Kenapa saya hidup dalam kemunafikan? Sebab apa yang di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam. Saya percaya bahwa Tuhan bisa paksa orang untuk taat. Ya, tetapi persoalannya satu buat saya. Kalau Tuhan mencintai kita, bukankah cinta tidak pernah memaksa? Bukankah cinta tidak pernah memaksa? Kalau Tuhan memaksa kita untuk taat, maka hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi hubungan cinta,
tetapi hubungan transaksi antara Tuhan dan hamba. Hubungan antara pencipta robot dengan robot ciptaannya. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa mengambil buah terlarang, kenapa Tuhan tidak pernah mengintervensi? Sebab dia membangun sebuah relasi. Cinta tidak pernah memaksa. Mengapa ketika anak muda yang kaya meninggalkan Yesus, Yesus tidak pernah menahan dia? Sebab cinta tidak pernah memaksa. Itu sebabnya Tuhan mau kita melakukan semua yang Dia kehendaki. Karena kita menyukai, kita mencintai. Lakukan apa yang Tuhan suka. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Karena kita belajar suka apa yang Tuhan suka. Kita belajar senang dengan apa yang Tuhan senang. Apa yang Tuhan marah, biarlah membuat kita marah. Apa yang membuat Tuhan benci, biarlah membuat kita benci. Tapi apa yang Tuhan suka, biarlah itu membuat kita juga suka. Kalau Tuhan suka memberi, biarlah kita menjadi orang yang suka memberi. Kalau Tuhan suka mengampuni, biarlah kita menjadi orang yang suka mengampuni. Kalau Tuhan suka menolong, biarlah kita menjadi orang yang suka menolong. Kalau Tuhan suka damai, biarlah kita menjadi orang yang menyukai damai. Suka apa yang Tuhan suka, dan jauhi apa yang Tuhan tidak suka. Belajar hidup kita dirobahkan. Identitas di dalam kita. Bukan lagi outer obedience, ketaatan di luar. Tetapi inner submission, penundukan di dalam. Ada banyak orang taat di luar, tetapi hatinya tidak pernah tunduk. Hatinya selalu memberontak. Hatinya penuh dengan gejolak. Hatinya penuh dengan kekerasan. Tapi hari ini, belajar taat seperti Yesus taat. Belajar suka apa yang Yesus suka. Sebab sama seperti Bapa suka, Yesus menyukai apa yang Bapa suka. Bahkan satu hal terakhir, dia menyerahkan dirinya sendiri. Dan dia berkata sebelum dia naik ke atas kayu salib, Anda masih ingat? Anda masih ingat doa Yesus di Taman Getsemani? Bukan kehendakku yang jadi. Bukan apa yang aku suka yang jadi. Tapi aku belajar menyukai apa yang engkau sukai. Dan aku belajar melakukan apa yang engkau sukai. Kehendakmulah yang jadi. Dan hari itu Yesus buat saya. Paulus kemudian berkata, sampai akhir dia menyerahkan. Sebab dia tahu, dia menyukai apa yang Bapa sukai. Dia cinta manusia sama seperti Bapa mencintai Anda dan saya.